Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita mau bahas beberapa soal-soal latihan termodinamika. Oke, untuk mempersingkatnya kita langsung saja ke soal yang pertama. Ini soal yang pertama, ya kalau misalnya fisika identik dengan kita harus menuliskan diketahui, ditanya, dijawab ya. Oke, kita mulai dari yang diketahuinya dulu. Sebanyak 1,5 mol, berarti itu N ya, 1,5 mol. Dalam wadah mana pembuahan isobarik? Isobarik berarti dia adalah tekanannya tetap barnya. Pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, dia pakai satuan yang udah SI. Suhu awalnya adalah T1 300 Kelvin dan juga udah SI. Menjadi T2-nya adalah 600 Kelvin. Yang ditanyakan adalah berapakah usahanya. Nah, berarti kita harus menjawab usahanya dalam bentuk isobarik, yaitu P kali delta volume. Kalau misalnya kita lihat di persamaan ini, dari besaran-besaran yang udah diketahui, P itu udah dapet nih, udah ada. Delta volume kita nggak punya nih, kita kan harus punya volume 2 sama volume 1. Nah, gimana ya caranya gitu? Nah, untuk menyelesaikannya, kita punya persamaan gas ideal, di mana P dikali V itu sama dengan nRT. Karena yang kita cari adalah volumenya, maka volume akan sama dengan nRT dibagi P. Nah, gitu. Maka persamaan yang tadi, yang ini, maka akan menjadi ini. W itu akan sama dengan P dikalikan dengan V-nya kita ganti. Volume 2 dikurang volume 1. Oke, volume 2 dikurang volume 1. Jadinya adalah P, volume 2-nya adalah nRT2 dibagi P dikurang nRT1 dibagi P. Dari persamaan itu ada yang bisa kita coret nih, yaitu P. Kenapa? Karena P-nya kan tetap. Itu ya. Oke. Nah, kita punya nRT 2 dikurang nR1. Nah, karena nR-nya itu akan tetap, maka nR saya keluarin nih. nR, kita punya T2 dikurang T1. Gitu. Oke, sekarang N-nya berapa? N-nya adalah 1,5. R-nya terus kita pakai yang mana? Karena dia SI, maka kita pakai yang 8,31. Dikali dengan T2-nya kita punya 600 dikurang 300 Kelvin. Karena ini satunya udah SI semua, maka aman. Nah, tinggal kita kalikan semuanya. Maka hasilnya adalah 3600 Joule. Oke, jadi W-nya adalah 3600 Joule. Nah, sebenarnya untuk ini ada dua penyelesaian sih sebenarnya. Jadi kita bisa pakai langsung ke sini atau kalian bisa mencari dulu volume 2-nya berapa, volume 1-nya berapa gitu. Berarti nanti cari ini nRT2 bagi P berapa hasilnya, nRT1 bagi P itu berapa hasilnya, nanti baru masuk ke persamaan yang ini gitu. Jadi ada beberapa cara untuk mendapatkan nilai usaha. Oke, bagaimana baiknya saja. Jadi kalian lebih mengerti yang ini ataukah dimasukkan ke dalam persamaan ini. Oke, next kita mau bahas di latihan yang kedua. Ketika kalor menyerap sebanyak 0,2 mol gas, saya tulis ini saja. Ketika kalor menyerap, oke, diketahui dulu ya. 0,2 mol. Ini berarti 0,2 mol monoatomik. Monoatomik itu berarti sesuatu ya. Monoatomik. Saya tulis karena dia berarti sesuatu. Mengalami proses isokorik. Oke. Dan dia isokorik, berarti dia itu volume tetap. Sehingga suhunya berubah dari
100 derajat Celcius menjadi 300. Itu kan ya. Berapakah kalori yang terlibat? Oke, berarti yang ditanyakan adalah berapa kalori yang terlibat. Apakah tersebut masuk atau keluar? Ya, ini ada dua kemungkinan. Dikatakan masuk itu kalau Q-nya itu positif. Kalau keluar itu berarti Q-nya negatif. Itu kan? Oke, nah di antara persamaan ini, di antara besaran yang sudah diketahui, ini kita ubah dulu ke dalam Kelvin. 100 tambah 273 jadinya 373 Kelvin ya. Ini juga sama, tambah 273, berarti hasilnya adalah 573. Oke. Kita mau mencari kalor. Kita lihat prosesnya di sini. Prosesnya adalah dia isohorik. Volumenya tetap gitu. Kalau volume tetap, maka konsekuensinya adalah saat dia isohorik, maka akibatnya adalah usaha yang dikerjakan oleh gas tersebut adalah 0 gitu. Nah, dari usaha yang 0 ini, karena Q sama usaha itu ada hubungannya di hukum 1. Hukum 1 termo. Nah, hukum 1 termo yang mana? Hukum 1 termo adalah Q yang masuk itu akan sama dengan delta U ditambah dengan usaha yang dikerjakan. Gitu kan? Nah, kita punya ini nih. Maka kalau misalnya untuk di isohorik, karena W-nya itu sama dengan 0, maka kita dapat ini W-nya 0, maka kita dapat Q-nya akan sama dengan delta U. Maka yang kita lakukan adalah mencari delta U saja. Tuh. Oke, delta U untuk gas monoatomik. Untuk gas monoatomik, delta U-nya adalah mungkin bukan delta U dulu, U-nya dulu ya. Jadi untuk monoatomik itu adalah itu U-nya sebesar 3/2 nRT. Nanti akan berbeda dengan gas yang diatomik. Oke, monoatomik itu yang dia atomnya sendirian ya. Kalau diatomik itu dia U-nya adalah 5/2 nRT. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dia kalau monoatomik itu gasnya dia hanya bergerak linear saja. Jadi dia bertranslasi gitu, dia bertranslasi di sumbu X, Y, dan Z. Makanya dia 3/2. Dan untuk di atomik kenapa ditambah nRT lagi menjadi 5/2? Karena dia selain bertranslasi, dia juga bervibrasi. Kemudian ada satu lagi namanya poliatomik. Oke, yang di atomik itu contohnya H2O2 gitu. Kalau poliatomik itu dia 7/2 malah. Kenapa gitu? Dia karena ditambah lagi. Jadi selain dia bertranslasi, selain dia bervibrasi, dia juga berotasi gerakannya. Ya, jadi nanti harap diketahui dulu ini si molekulnya dia monoatomik, diatomik ataukah poliatomik. Oke, kita masuk ke sini delta U. Delta U itu adalah U2 dikurangi U1, gitu kan? Nah, sekarang kita coba tulis U2-nya ada kita tulis 3/2 nRT2 dikurangi dengan 3/2 nRT1. Ini sebenarnya boleh kalian cari dulu U2, cari dulu U1 masing-masing, baru nanti tinggal dikurangin saja. Tapi kalau saya lebih sukanya ya kayak gini, dimasukin dulu rumus-rumusnya. Karena ini 3/2 nR itu gak akan berubah, maka saya keluarin gitu. T2 dikurang T1. Oke, jadinya kita tinggal masukin aja angkanya 3/2, N-nya adalah 0,2, R-nya kita pakai yang 8,31 lagi karena di SI, T2-nya 573, T1-nya adalah 373. Oke, ini 0,1, tinggal sekarang kita kalikan, ini adalah 200, maka hasilnya adalah 498,6 Joule. Oke.
Jadi ini penting sekali untuk mengetahui apakah dia gas monoatomik, diatomik, dan poliatomik, karena nanti di sini konstantanya akan berbeda ya. Oke. Kita ke latihan yang ketiga. Ini sebenarnya untuk soal yang ini agak lumayan ya sebenarnya. Karena kita mulai saja dari yang diketahui dulu. Saya tulis di sebelah kiri saja biar lebih luas. Gas hidrogen, oke, dia gas hidrogen, dia diatomik ya. Dia diatomik sebanyak 0,25 mol, berarti yang diketahui adalah N. Pada suhu tertentu, dia mengalami proses adiabatik. Oke, prosesnya adalah adiabatik. Adiabatik itu berarti Q-nya, kalornya nggak ada yang lepas, nggak ada juga yang diterima. Sedangkan tekanan, suhu, dan volumenya akan berubah. Suhu awal dan terakhir masing-masing, berarti T1-nya adalah 300 Kelvin, P1-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5. Jika tekanan ini gasnya, P2-nya ternyata jadi 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tentukan volume awal. Oke, ditanyakannya ternyata V1 berapa, V2 berapa, delta U-nya berapa, W-nya berapa. Gitu ya. Oke. Gimana nih caranya? Coba kita. Nah, saya tutup dulu ya. Yang lebih luas kan kita udah punya yang diketahui. Oke. Coba sekarang kita selesaikan. Ini karena dia adalah adiabatik, maka akan muncul yang namanya gamma gitu. Karena dia akan muncul yang namanya gamma. Kita selesaikan dulu yang poin A. Poin A itu adalah kita mencari V1. Di V1 kita punya yang diketahui adalah tekanan 1, volume 1. Yang diketahui itu. Oke, jadi untuk volume 1 karena kita tahunya T1 tekanan 1, ini kita langsung aja pakai persamaan gas ideal PV nRT. Maka volumenya adalah nRT dibagi dengan P. Ya, N-nya adalah 0,25, R-nya kita pakai 8,31 karena dia SI, suhunya 300, tekanannya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Maka nanti akan didapatkan volumenya adalah 0,004 meter pangkat 3. Bisa saya tulis 4 kali 10 pangkat minus 3. Nah, gitu. Dan next, kita mencari yang B, itu mencari volume yang kedua. Untuk volume yang kedua sama aja kayak volume 1. Kita butuh tekanan dan suhu yang kedua. Tapi di sini kenyataannya cuma ada P2. Gitu kan? Nah, maka untuk menyelesaikannya, itu kita pakai yang ini. Kita pakai P1 volume 1 pangkat gamma, P2 volume 2 pangkat gamma. Nah, gitu. Untuk ini P1-nya kita ada, volume 1-nya kita ada, tekanan 2-nya kita ada. Oke. P1, P2-nya ada, volume 2-nya kita cari, tapi gamanya kita nggak punya. Itu kan ya. Maka tahap pertama adalah kita cari dulu gamma.
Untuk mencari gamma, kita butuh C P per CV. Nah, kita butuh CP dibagi CV. CP-CV-nya juga nggak ada, berarti kita cari dulu masing-masing gitu kan. Nah, untuk CP-nya dicari dulu. CV-nya kita harus cari dulu. Nah, kita punya persamaan nih. Untuk mencari CV itu tergantung dari dia monoatomik atau diatomik. Kita tahu tadi hidrogen adalah dia gas diatomik. Jadi CV-nya kita cari menggunakan 5/2 NR. Nah, sedangkan untuk C saat tekanan konstan itu dia CV ditambah NR gitu. Jadi nanti dia bergantung aja ya. Jadi bergantung dia monoatomik, diatomik atau poliatomik. Kalau misalnya poliatomik berarti nanti 7/2. Kalau monoatomik berarti 3/2. Jadi hati-hati sekali untuk menentukan dia monoatomik, diatomik atau poliatomik. Gitu. Kita cari CV-nya dulu. Kalau udah dihitung itu kita dapat CV-nya adalah sebesar 5,2 Joule per Kelvin. Sedangkan untuk yang CP-nya adalah 7,3 Joule per Kelvin. Gitu. Nanti dari sini kita dapatkan gamanya ya tinggal dibagi saja. 7,3 dibagi dengan 5,2 yaitu 1,4. Oke. Nah, setelah 1,4 ini kita ketahui, kita dapatin, ya berarti tinggal masuk sini aja. P1-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 dikali volume satunya adalah 4 kali 10 pangkat minus 3 pangkat gamma, berarti pangkat 1,4. Nah, sama dengan P2-nya adalah 2,5 kali 10 pangkat 5. Volume 2-nya kita nggak tahu, pangkat 1,4. Itu kan? Oke, berarti bisa kita tulis volume 2 pangkat 1,4-nya adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 dikali dengan 4 kali 10 pangkat minus 3. 1,4 dibagi 2,5 kali 10 pangkat 5. Nah, gitu. Untuk perhitungannya saya sarankan kepada kalian. Jadi untuk V2-nya nanti kita dapat dari perhitungannya adalah 0,000264. Nah, gitu. Ini ada di pangkat 1,4 gitu. Untuk 1,4 yang nggak hilang, itu berarti muncullah di sini jadi 1 dibagi 1,4 gitu. Oke, berarti saya hapus di sini. Nah, itu kita hapus ya. Jadi ini dipangkatin 1/1,4. Nanti kita dapatkan keduanya adalah sebesar 0,0028 meter kubik. Ya, kita punya volume 1, kita punya volume yang kedua. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Nyari apa tuh? Nyari delta U. Delta U dalam termodinamik, dalam adiabatik, itu kita punya persamaan CV tinggal dikalikan dengan delta T. Nah, CV dikalikan delta T. Kita punya CV-nya, delta T-nya, tapi kita nggak punya, gitu ya. Karena delta T-nya harus T1-nya udah ada sih, T2-nya nggak ada, maka kita cari dulu T2-nya. Kita cari T2, kita pakai persamaan PV-NRT aja. Oke, kita cari dengan PV-NRT. T keduanya adalah PV NRT, berarti PV per NR.
Nah, ini untuk yang nomor 2. Jadi nanti P2-nya kita pakai yang 2,5 kali 10 × 5, volume 2-nya juga kita pakai yang ini, yang barusan 0,0028. Dibagi dengan NR. N-nya adalah 0,25, R-nya 8,31. Nanti kita dapatkan 337 Kelvin. Gitu. Nah, maka nanti kalau misalnya itu udah didapatkan, kita tinggal hitung saja. CV-nya adalah 5,2, delta T-nya 337 dikurang dengan 300. Oke, maka didapatkan delta U-nya adalah 192 Joule. Oke, ini delta U. Kemudian yang D, ini adalah dia adiabatik. Kalau dia adiabatik, gitu. Kalau dia adiabatik, maka bisa kita dapatkan adiabatik itu kalau masuk dan kalau keluar nggak ada. Maka kita punya delta U itu akan sama dengan Q min W, gitu kan? Q min W atau Q sama dengan delta U tambah W. Gitu. Nah, sekarang kita Q-nya nggak ada nih, posisinya nggak ada. Maka delta U-nya nanti akan sama dengan besarnya ya, akan sama dengan W. Gitu. Maka delta U-nya akan sama dengan 192 Joule. Oke, gitu ya. Begitulah kalau misalnya adiabatik memang agak berbeda dengan yang iso-iso yang lainnya. Isobarik, isomerik, dan iso apa termik. Jadi adiabatik lumayan lah ya. Oke, kita next lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kita punya pertanyaan ini sebanyak 1,0 liter udara. Berarti ini N-nya. Tekanannya adalah 6,5 atmosfer mengalami pemuaian isotermal. Jadi kalau isotermal berarti suhunya tetap. Sehingga tekanannya menjadi, nah ini P2 berarti gas tersebut kemudian ditekan. Tapi ini nggak ada ya, kita nggak tahu volumenya berapa ya. Oke, ini maaf, ini volumenya. Ini volume yang kedua nggak ada. Terus kemudian ditekan pada tekanan tetap. Oh, berarti kemudian proses selanjutnya adalah isobarik. Sehingga volumenya kembali ke semula. Nah, berarti volumenya menjadi 1 liter lagi. Saya bilang V3 lah. Terakhir, gas dikembalikan ke keadaan semula dengan melakukan pemanasan volume tetap. Terakhir adalah volume tetap isohorik. Berarti ada beberapa proses nih, isotermal, isobarik, dan isotermik. Berarti nanti ada 3 grafik ya, 3 garis. Gambarkan proses dalam diagram PV. Oke, kita gambarkan dalam diagram PV. Nah, diagram PV adalah sumbu Y-nya adalah P, sumbu X-nya adalah V. PV. Nah, ada baiknya kalau kalian memakai mistar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 6,5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0. Oke, kita mulai membuat grafiknya. Yang pertama adalah 1 liter. 1 liter pakai 6,5. Ini kita punya 6, berarti 6,5 ya di sini. Nah, sebagai A. Kemudian pemuaian isotermal sehingga tekanannya menjadi 1 atmosfer. Cuma kita nggak tahu nih volumenya jadi berapa. Makanya untuk tahu kita pakai persamaan gas ideal dulu. PV sama dengan nRT gitu kan.
kita nyari volume yang kedua. Berarti nRT dibagi P. Nah, yang ini N-nya nggak ada. Nggak tahu ya kan? T-nya juga nggak tahu. Nah, berarti ini nggak bisa kita pakai. Jadi untuk menyelesaikannya kita pakai perbandingan saja. Perbandingannya gimana tuh? Maksudnya? Perbandingan saat karena isotermal maka sudah tetap nih. Kalau sudah tetap boleh kita tulis T1 sama dengan T2. Jadinya kita punya PV per NR. Akan sama dengan PV per NR. Nah, ini bisa kita coret juga. Kenapa? Karena dia tetap. Oke, P1 kita masukkan 6,5 ya. Volumenya 1 akan sama dengan tekanannya menjadi 1. Volumenya kita nggak tahu. Maka formula kita dapat 6,5 liter. Oke, saya lupa di sini aku pakai satuan ini atmosfer, ini liter. Biar tahu ya. Jadi untuk yang kedua tekanannya menjadi 1, volumenya jadi 6,5. Oke, 6,5 di situ. Ini yang B. Karena dia isotermal maka kita agak lengkungkan sedikit. Agak lengkung ya. Nah, oke. Proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua. Yang kedua adalah dia tekanan tetap isobarik. Oh, berarti tekanannya tetap berapa? Tekanan tetap 1 atmosfer. Jadi kita lanjutkan dari B. Kembali ke volume yang semula 1 liter. Sini lagi kan. Nah, ini kita tulis sebagai C. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah keadaan semula. Oh, balik lagi ke A. Pemanasan isohorik. Volumenya tetap. Volumenya berarti tetap 1 liter. Berarti udah berarti naik ke atas. Nah, gitu. Inilah adalah gambaran proses diagram tekanan terhadap volume. Oke, begitu. Ya, latihan 5 masih tentang diagram PV, mungkin bisa nanti dicoba. Kemudian ini juga ada latihan 6. Ini latihan 6 adalah tentang usaha. Nanti ini juga boleh dicoba di rumah ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga bisa membantu dalam memahami termodinamika dan semoga juga tidak akan terlalu puas dengan penjelasan saya sehingga bisa terus mencari dan mencari lagi agar lebih memahami dengan baik. Oke, saya tutup dengan ucapan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.